Saat ini, winglet atau sayap kecil telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari desain motor modern di MotoGP. Hampir tidak ada pabrikan yang membuat motor tanpa sayap depan ini, padahal inovasi tersebut bermula dari sebuah eksperimen yang berani. Winglet pertama kali muncul pada pertengahan tahun 2010-an, tepatnya pada 2015 ketika Ducati memperkenalkan elemen bodi mencolok yang menonjol dari bagian depan motor layaknya sayap kecil. Tujuan inovasi ini adalah untuk meningkatkan stabilitas saat akselerasi dengan menciptakan gaya tekan ke bawah atau downforce. Seiring dengan semakin bertenaganya mesin MotoGP, menjaga roda depan agar tetap menempel di aspal menjadi semakin sulit. Tekanan tambahan yang dihasilkan winglet pada bagian depan motor mencegah ban terangkat atau wheelie, sehingga pembalap bisa membuka gas lebih awal saat keluar tikungan. Hal ini memberikan keuntungan yang jelas dibandingkan pesaing. Namun kesuksesan ini juga menuai kritik. Beberapa tim mengeluhkan biaya pengembangan aerodinamika yang melonjak, sementara pembalap dan ofisial mengkhawatirkan aspek keselamatan. Winglet tersebut terbuat dari serat karbon tajam yang bisa menyebabkan cedera saat terjadi kecelakaan atau bahkan saat menyalip. Pada tahun 2016, FIM turun tangan dan melarang penggunaan winglet dengan bentuk yang menonjol seperti itu. Alasan pelarangan bukan hanya soal keselamatan, tetapi juga untuk mencegah MotoGP berubah menjadi ajang perlombaan senjata teknologi, di mana tim dengan anggaran besar bisa meninggalkan tim lain jauh di belakang. Larangan tersebut ternyata bukan akhir dari aerodinamika, melainkan awal dari fase baru. Mulai musim 2017, aturan memperbolehkan elemen aerodinamika asalkan terintegrasi dengan bodi motor dan tidak lagi berupa bagian tajam yang menonjol. Hal ini melahirkan filosofi desain baru yang disebut aerobodies, yaitu bentuk fairing bodi motor yang kompleks dengan saluran udara di dalamnya. Desain ini harus disahkan oleh FIM dan setiap tim dibatasi jumlah desainnya per musim untuk mengendalikan biaya. Inilah awal era aerodinamika modern di MotoGP. Kini, motor dilengkapi dengan sayap bertingkat, diffuser, hingga winglet pada swing arm untuk mengoptimalkan aliran udara. Manfaatnya sangat terasa, mulai dari pengereman yang lebih stabil, pengendalian yang lebih halus pada kecepatan tinggi, hingga cengkraman yang lebih baik saat keluar tikungan. Meskipun demikian, penggunaan winglet bukannya tanpa celah. Banyak pembalap merasa bahwa meskipun aerodinamika memungkinkan catatan waktu yang spektakuler, hal ini justru memperburuk kualitas balapan itu sendiri. Winglet menciptakan turbulensi udara atau angin kotor yang kuat di belakang motor. Hal ini menyulitkan pembalap di belakang untuk menempel dekat tanpa kehilangan tekanan pada bagian depan motor. Akibatnya, motor menjadi kurang stabil dan tekanan ban depan meningkat drastis karena kurangnya pendinginan. Cengkraman ban pun menurun sehingga menyalip menjadi lebih sulit, yang menurut banyak pihak mengurangi keseruan duel antar pembalap. Merespon hal tersebut, FIM telah menyusun regulasi baru untuk tahun 2027 dengan perubahan teknis besar, terutama di sektor aerodinamika. Tujuannya adalah mengurangi dampak winglet agar balapan jarak dekat menjadi lebih mudah dilakukan. Aturan baru nanti akan membatasi lebar fairing depan dari 600 mm menjadi 550 mm, serta memundurkan titik ujung hidung motor sekitar 50 mm. Selain itu, ketinggian bagian aerodinamika belakang akan dikurangi sekitar 10 cm dan pabrikan hanya boleh memperbarui area ini sekali per musim. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi keuntungan aerodinamika dari winglet besar dan meminimalkan efek turbulensi udara. Selain itu, perangkat pengatur ketinggian atau ride height device dan sistem hold shot yang sebelumnya digunakan untuk menurunkan suspensi sementara demi start dan keseimbangan yang lebih baik juga akan dilarang sepenuhnya pada tahun 2027. Dengan adanya regulasi baru ini, balapan diharapkan akan kembali lebih mengandalkan keterampilan pembalap daripada aerodinamika. Banyak pihak menyambut baik perubahan ini dengan harapan persaingan akan lebih ketat dan masalah ban depan yang kepanasan akan berkurang. Meskipun masih ada keraguan, apakah pembatasan ini sudah cukup jauh untuk mengatasi masalah yang ada?